Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tuti Alawiyah, NPM 10 12 18 02 dari kelas F1. Di sini saya akan menjelaskan beberapa bagian mengenai Ma'rifatul Insan, pertemuan ke-1 hingga pertemuan ke-4. Adapun tujuan dari pembuatan video ini ialah untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampu Ibu Dini Uluwiyah, MPD. Baik, saya akan mulai. Di sini ada topik pembahasan, di mana topik pembahasannya yang pertama ada mengenai Ma'rifatul Insan, yaitu pengenalan manusia. Yang kedua ada Hakikatul Insan atau hakikat manusia. Terus yang ketiga ada Tafkuhul Insan, yaitu potensi manusia. Dan yang terakhir yaitu mengenai Nafsul Insan atau jiwa manusia. Yang pertama, Ma'rifatul Insan. Pada dasarnya manusia tercipta atas dua unsur. Yang pertama unsur bumi dan yang kedua unsur langit. Unsur bumi ini yaitu unsur tanah, lalu unsur langitnya yaitu unsur ruh. Di mana manusia itu tercipta atas unsur tanah karena tanah itu pada dasarnya diciri khaskan sebagai sesuatu yang kotor, atau terinjak-injak, artinya hina. Akan tetapi Allah meningkatkan derajat manusia dengan meniupkan ruh ke dalamnya, sehingga manusia menjadi makhluk yang dimuliakan. Dari kedua unsur tadi, yaitu unsur langit dan unsur ruh dan unsur tanah, berdasarkan fungsinya ini manusia tercipta atas tiga unsur. Yang pertama ada kolbu atau hati, yang kedua ada aklu atau akal, yang ketiga ada al-jasadu atau jasad. Nah, kolbu ini merupakan segumpal daging yang dimana baik buruknya itu bergantung pada kita. Begitupun dampaknya tentu akan berakibat untuk diri kita sendiri. Nah, tekad atau niat itu letaknya ada di dalam kolbu. Adapun ketakwaan itu letaknya juga pada kolbu. Hati itu diibaratkan raja, di mana apabila hati itu buruk, tentulah buruk segala perbuatannya. Tetapi apabila hati itu baik, tentulah baik pula segala perbuatannya. Lalu yang kedua ada akal, di mana akal ini merupakan sarana untuk kita mencari ilmu. Tanpa akal kita tidak akan mendapatkan ilmu. Allah memberikan akal kepada manusia guna untuk berpikir untuk mencapai tujuan yang baik, yaitu tentunya dengan untuk beribadah kepadanya. Yang ketiga ada jasad, di mana jasad ini merupakan sesuatu yang bisa kita raba itu, karena ada wujud dari jasad itu. Nah, tanpa jasad, tekad ataupun niat ataupun ilmu itu tidak akan bisa kita lakukan, karena ilmu ataupun tekad tanpa jasad itu bagaikan teori yang impian dan teori yang kosong gitu. Tentunya jasad ini Allah ciptakan guna kita untuk melakukan amal yang baik. Nah, dari ketiga unsur tadi Allah menurunkan amanah atau tugas kita kepada kita selaku makhluk ciptaannya, di mana kita dibebankan
atau diberikan amanah untuk beribadah selama di muka bumi ini. Lalu kita juga ditugaskan untuk menjadi seorang pemimpin. Dari kedua amanah atau tugas ini, Allah akan memberikan balasan apabila kita berbuat baik dengan beribadah, dengan menjalankan perintah. Tentunya Allah akan memberikan balasan yang baik pula. Akan tetapi apabila kita tidak menuruti segala perintahnya atau tidak menjalankan apa yang menjadi amanah, tentunya Allah akan memberikan balasan yang setimpal pula dengan apa yang ia lakukan. Bahasan selanjutnya yaitu mengenai hakikatul insan atau hakikat manusia, di mana seperti yang sudah saya bahas sebelumnya, pada dasarnya manusia itu merupakan makhluk ciptaan Allah yang dimuliakan, akan tetapi juga diberi beban atau tugas, di mana manusia juga diberi kebebasan untuk memilih, dan tentunya dari setiap pilihan itu akan terdapat balasan. Tadi dikatakan makhluk sebagai manusia. Tadi dikatakan bahwasannya manusia itu merupakan makhluk ciptaan, karena manusia itu dilahirkan dalam keadaan suci. Selain itu, manusia juga diciptakan dalam keadaan lemah, bodoh, dan juga butuh. Tentunya kita dibandingkan dengan pencipta Allah itu tidak ada apa-apanya. Lalu tadi dikatakan bahwa manusia itu merupakan makhluk yang dimuliakan kan, karena manusia diberi ruh oleh Allah, yaitu unsur langit tadi, dan diberi keistimewaan, dan di mana Allah menundukkan alam kepada manusia. Selain dari makhluk yang dimuliakan, Allah juga memberikan tugas kepada kita, yaitu untuk beribadah dan menjadi seorang pemimpin atau khilafah. Nah, dari amanah yang Allah berikan itu, Allah memberikan kebebasan untuk kita, kebebasan untuk memilih apakah kita akan beriman ataupun kita akan berkhianat atau menjadi kafir gitu. Dimana tentunya dari segala perbuatan itu pasti ada balasan. Apabila kita beriman, tentu balasan yang kita dapat itu ialah surga. Tapi apabila kita berbuat kufur itu tentu Allah akan memberikan neraka sebagai balasannya. Lalu pembahasan selanjutnya yaitu mengenai tafkuhul insan atau potensi manusia. Dari potensi ini, manusia diberikan 3 potensi. Lalu potensi yang diberikan itu berbentuk pendengaran, penglihatan, ataupun hati, dan juga hati. Dari tentunya ketiga potensi itu Allah ciptakan dengan tujuan sebagai untuk kita beribadah. Allah memberikan ketiga potensi itu dengan tujuan sebagai alat untuk kita melakukan ibadah, di mana pendengaran ataupun penglihatan dan juga hati itu hanya kita pakai untuk beribadah kepada Allah. Dari ketiga potensi ini, Allah memberikan kita tanggung jawab apabila kita amanah atau melaksanakan tanggung jawab itu, yaitu untuk menjadi khalifah atau beribadah, kita harus ingat bahwasannya kita bukanlah pemilik yang asli, dan kita harus menggunakannya sesuai kehendak pemilik atau yang mewakilkannya. Lalu di sini kita juga tidak boleh menentang peraturan,
karena tugas kita itu hanya menjalankan ibadah, menjalankan amanah. Tentunya kita tidak boleh melanggar peraturannya. Lalu tapi apabila kita berkhianat untuk dengan tidak menjalankan tanggung jawab itu, kita bisa diibaratkan sebagai hewan-hewan seperti hewan ternak, ayam ataupun itik ataupun sapi, ataupun ada pula kita diibaratkan seperti anjing, monyet, babi, kayu, ataupun batu, ataupun laba-laba, juga seperti keledai. Lalu pembahasan selanjutnya yaitu mengenai nafsul insan atau jiwa manusia. Jiwa manusia ini terdapat 3 tingkatan, di mana tingkatan pertama yaitu ruh berada di atas hawa nafsu, di mana orientasinya selalu kepada Allah, sehingga mereka selalu difokuskan untuk berzikir, di mana tentunya dengan berzikir hati kita itu akan menjadi tenang. Nah, yang tingkatan kedua ini ada ruh yang tarik-menarik dengan hawa nafsu, di mana akal ini menjadi orientasi atau titik dari apakah akan lebih berat pada ruh ataupun lebih berat pada hawa nafsu. Godaan itu besar. Kadang kita lebih mengedepankan pada hawa nafsu, sehingga yang kita akan berujung pada penyesalan. Lalu di sini tingkatan terakhir yaitu ruh di bawah pengaruh hawa nafsu. Nah, tentunya hal ini berpaku pada hawa nafsu, yaitu syahwat gitu, sehingga nantinya kita itu akan selalu berpaku pada kejahatan. Sebagai tambahan, di sini juga saya akan menjelaskan. Di sini saya akan menyebutkan 7 tingkatan dari nafsu. Nah, yang pertama itu ada nafsu amaroh, yang artinya nafsu ini lebih dominan untuk memerintah pada kejahatan. Nah, yang kedua ada nafsu lawamah, di mana tempatnya nafsu ini berada pada hati, yang suka bersenang-senang atau menipu ataupun berbangga diri, bergosip ataupun berbohong. Contohnya seperti itu. Lalu tingkatan ketiga yaitu ada nafsu mulhimah, di mana nafsu mulhimah ini tanda dari nafsu mulhimah ini ada suka sekali memberi, qanaah, ataupun bermurah hati, rendah hati, selalu bertobat, sabar, dan penuh tanggung jawab. Lalu yang keempat yaitu ada nafsu mutmainnah. Nah, tempatnya ini berada pada hati nurani. Nah, tandanya itu pemurah, tawakal, ataupun rajin. Rajin di sini dimaksudkan rajin di sini yaitu rajin beribadah. Lalu mereka juga penuh rasa syukur, rela, atau takut kepada Allah. Nah, yang kelima itu ada nafsu rodiyah. Nah, nafsu rodiyah ini bertempat pada bagian dalam nurani atau letaknya pada jantung. Nah, tandanya berbudi luhur, juhud, lalu ikhlas, dan selalu melatih diri dengan beribadah dan selalu menepati janji. Lalu yang keenam ada nafsu mardiyah. Nafsu ini letaknya berada pada bagian paling tersembunyi. Nah, adapun kayak tanda dari orang yang memiliki nafsu ini itu mereka berakhlak mulia, selalu hanya mendedikasikan dirinya itu kepada Allah, terus selalu bersifat lembut, tentunya selalu berbuat ke arah kebaikan, dan selalu memaafkan segala kesalahan siapapun itu. Dan tentunya mereka selalu lebih condong
kepada pada arah dan petunjuk seperti yang Allah kehendaki. Lalu yang terakhir ada nafsu kamilah. Nafsu kamilah ini merupakan bisa dikatakan sebagai nafsu yang sempurna karena tandanya itu, dari tandanya ini seperti mereka punya keyakinan yang berdasar pada ilmu, terus ada ainul yakin atau keyakinan yang berdasarkan pada ketajaman mata atau ketajaman mata hati. Nah, mereka juga tentunya memiliki keyakinan yang sejati. Adapun tempatnya itu bagian yang lebih tersembunyi dari nafsu mardiyah. Jika nafsu mardiyah itu letaknya bagian tersembunyi, nah nafsu kamilah ini lebih tersembunyi lagi letaknya. Baik, hanya sekian pemaparan pembahasan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.